Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik, hari ini kita akan mempelajari pelajaran akidah akhlak materi qada dan qadar. Namun sebelumnya Bapak ingin ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ketua kelas Duduk siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak ingin ngecek dulu ya, siapa saja yang hadir pada pagi hari ini. Bapak bacakan dulu ya. Ahmad Lutfi, Fatimah, Hadir. Maulana Titan, Roslina. Oh, tidak hadir. Jadi Roslina tidak masuk untuk hari ini ya. Fikri. Baik. Sekarang setelah Bapak absen, ternyata ada beberapa anak yang tidak bisa hadir, mungkin dikarenakan sakit. Dan mudah-mudahan ya kita doakan kepada teman-teman kita yang sakit disegerakan diberikan Allah kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Oke, masih ingat materi pelajaran sebelumnya? Kita kemarin belajar qada dan qadar, yang mana pengertian qada adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali dan tidak bisa dirubah. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah setelah manusia itu berusaha dan berdoa. Nah, hari ini ya, kita akan membahas ada sebuah cerita dan kalian Bapak minta untuk mengambil suatu hikmah dalam cerita tersebut. Apa saja nanti. Nah, namun sebelumnya Bapak tanya terlebih dahulu, Fikri, apa itu qada? Qada adalah suatu takdir yang tidak bisa dirubah. Ya, yang sudah ditetapkan Allah sejak zaman azal. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah pertama, setelah melakukan pembelajaran, kalian diharapkan untuk bisa membandingkan perbedaan antara takdir mu'allaq dan takdir muqaddar. Setelah itu, kalian mampu memperagakan sikap patuh dan tanggung jawab sebagai wujud mempelajari iman qada dan qadar. Dan setelah proses pembelajaran, siswa mampu menceritakan kisah teladan qada dan qadar seperti yang akan kita bagikan nanti. Dan terakhir keempat adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta ini mampu menyebutkan contoh-contoh pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Nah, zaman azali itu adalah masa ketika alam semesta belum diciptakan. Sehingga ada proses antara penciptaan dan rencana yang dilakukan. Pengertian qadar adalah ketentuan Allah yang ditetapkannya atas manusia setelah manusia itu berusaha. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir Allah. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, maka dia tidak akan mudah untuk putus asa.
Nah, itulah kenapa kalian perlu mengetahui tentang asal muasal peristiwa yang kita alami. Ya. Jadi tidak semua yang kita alami itu atas apa yang kita kehendaki. Takdir ada dua macam. Pertama, ada yang namanya takdir mu'allaq, ada yang namanya takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia. Dirubah maksudnya dengan usaha dari roh. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah dengan perbuatan dan usaha kita. Sudah ditentukan Allah. Contohnya, takdir mubram adalah kematian, kelahiran, jodoh. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Tidak bisa dirubah. Contoh takdir mu'allaq adalah musibah kebakaran, sakit, berobat ingin bisa menjadi sembuh, belajar dengan giat ingin bisa mendapatkan prestasi. Jadi tidak ada manusia yang dilahirkan langsung pintar. Semuanya perlu proses. Baik, setiap kelompok sudah dibagikan ya, kertas tugas. Silakan. Ada pertama cerita teladan dan kedua adalah tugas LKPD untuk didiskusikan. Baik, sekarang Bapak kasih waktu untuk mendiskusikan cerita tersebut. Tugasnya adalah apa yang bisa kalian ambil makna dari cerita tersebut. Silakan dibaca dan didiskusikan. Nanti setiap kelompok disuruh membacakan hasil diskusinya. Silakan dibaca bersama-sama. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'allumil ulum. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu. Oke anak-anak, ya sudah selesai mengerjakan tugasnya? Nah, baik, kalau sudah selesai, Bapak minta perwakilan beberapa kelompok untuk memberikan tanggapannya tentang cerita kisah tauladan yang mengenai Korah dan Qadar. Untuk kelompok satu diwakilkan kepada Fikri. Fikri, apa tanggapan kelompok kamu tentang cerita yang Selama kita bersyukur terhadap apa yang kita alami dan selalu berprasangka baik kepada Allah, akan selalu diberi kebaikan. ya bisa ya, apapun yang Allah berikan, cobaan apapun yang diberikan kepada kita, kita harus selalu berprasangka baik terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Contohnya tadi ya, binatang peliharaannya mati, ini juga. Ternyata hikmah dari situ adalah dia bisa terselamatkan dari para perampok. Nah, baik, berikan tepuk tangan kepada kelompok satu. Oke, selanjutnya untuk kelompok 4, apa tanggapan kalian tentang cerita yang dibagikan tadi? Silakan dijawab perwakilannya. Oke, berikan tepuk tangan. Ya, jadi orang soleh selalu berprasangka baik terhadap apa yang Allah berikan cobaannya. Sedangkan keluarganya sempat berpikir aneh ya terhadap cara berpikirnya orang soleh tadi. Namun di balik hikmah tersebut, akhirnya keluarganya terselamatkan dari peristiwa
pembunuhan. Baik, selanjutnya ada tugas LKPD di belakangnya. Dilihat sudah dikerjakan. Nah, kalau sudah Bapak mau tanya kepada kelompok gua, perwakilannya saja ya. Gambar yang Bapak bagikan, coba dijawab gambar 1 dan gambar 2 itu tergolong dari takdir mu'alaf atau mubram? Mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Takdir yang dapat berubah oleh usaha manusia. Ya, takdir yang dapat dirubah dengan usaha manusia. Tadi salah satu contohnya adalah gambar yang sedang belajar dengan giat, dengan serius, dan akhirnya bisa mendapatkan prestasi di kelas. Berikan tepuk tangan kepada temannya. Baik, selanjutnya Bapak mau tanya kepada kelompok 5. Apa tanggapan kalian tentang gambar nomor 3 dan 4? Apakah itu termasuk takdir mu'alaf atau takdir mubram? Mubram. Apa itu takdir mubram? Nah, takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa dirubah lagi. Contohnya adalah peristiwa kematian. Baik, berikan tepuk tangan kepada temannya. Nah, sekarang setelah kita mendiskusikan cerita teladan dan juga membedakan antara takdir mu'alaf dan takdir mubram, Bapak mau tanya kesimpulan pelajaran hari ini kepada kalian. Ya, menurut kalian apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Ya, salah satunya adalah bersikap sabar terhadap cobaan yang Allah berikan, bersikap ikhlas, namun tetap optimis terhadap apa yang sedang kita jalani. Ya. Terus apa lagi yang bisa disimpulkan? Tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Karena apa? Apapun yang kita pikirkan, ya, Allah selalu memberikan yang terbaik dan hikmah yang terbaik untuk kita. Oke, untuk tugas selanjutnya silakan nanti dikerjakan di halaman 33 di buku LKS-nya. Ya, semoga nanti pertemuan akan datang kalian bisa menjawab tugas soal itu dan akan kita koreksi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.